pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kota Makassar kembali menghadirkan kemegahan seni di Benteng Rotterdam dalam gelaran Festival Komunitas Seni Media atau FKSM 2024. Festival ini mengajak kita menelusuri jejak sejarah, mitos, dan teknologi dalam perspektif baru. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Festival Komunitas Seni Media atau FKSM 2024 dibuka dengan meriah di Benteng Rotterdam, Makassar, Minggu 3 November 2024. Dengan tema Jelajah Jala, festival ini menjadi ruang untuk memahami bagaimana sejarah, mitos, dan teknologi berkembang di tengah warga Kota Makassar. Yudi Ahmad Tajudin, selaku Direktur Festival, mengatakan jika FKSM 2024 menghadirkan 24 karya seni media yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Barat hingga Papua. Dengan pembukaan festival ditandai pertunjukan gema masa yang menggema di Taman Benteng Rotterdam. Turut hadir dalam acara pembukaan, PLT Kepala Museum dan Cagar Budaya yang diwakili oleh Bramantara selaku Kepala Bagian Umum Museum dan Cagar Budaya. Ia berharap agar festival ini menjadi ajang dialog yang mempertemukan beragam perspektif seniman dan dapat menginspirasi perkembangan budaya di Nusantara. Karya seni yang dipertontonkan dalam festival ini mendapat sambutan hangat dari pengunjung. Menurut Siti Ramadana, dirinya merasakan kemegahan pada pelaksanaan FKSM 2024 ini. First of all, ini pertama kali saya menonton pertunjukan seperti ini dan tadi saya melihat pertunjukan gema masa yang itu sangat membuat saya goosebumps atau merinding karena lokasinya juga ada di Fort Rotterdam. Jadi saling menyatu antara lokasi, kemudian feeling dan juga pementasan dari seluruh talent itu keren banget Kak, dan itu merupakan satu kesatuan yang sangat menembus sampai ke hati Kak menurut saya karena overall keren banget dan mantap banget Kak. Spot yang paling saya suka adalah yang di belakang sini itu kayak futuristik, awannya tuh keren banget Kak. Dan ketika sudah terkena dengan lightning itu semakin bagus cahaya dan visual dari karya tersebut. Festival yang berlangsung selama sepekan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Makassar dan pengunjung lainnya untuk menjelajahi karya-karya seni yang dipamerkan. Melalui dialog antara seniman, karya, dan penonton, dapat menjadi inspirasi yang memperkaya budaya Nusantara dan membawa pesan penting tentang sejarah dan masa depan. Rizka Fraja, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, Ikatan Alumni Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pecinta Musola IKLDK MPM Universitas Hasanuddin Makassar menggelar muktamar yang kedua. Mereka memilih Ketua IKLDK MPM Unhas yang baru. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di Kampus Merah Universitas Hasanuddin, tepatnya di Studio 1 Unhas TV Gedung Sains Teknopar, Muktamar 2 Ikatan Alumni Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pecinta Musola IKLDK MPM Unhas berlangsung dengan suasana kekeluargaan. Puluhan peserta mengikuti seluruh kegiatan dari pagi hingga sore hari. Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024 ini menghadirkan sharing session dengan pembicara yang juga merupakan alumni LDK MPM Unhas, yakni Dr. Ashikun dan juga Rudi Muradi. Keduanya menyampaikan penguatan sejarah MPM dan sejarah IK, termasuk peran dan kontribusinya dalam masyarakat. Selain itu, melalui musyawarah dan mufakat juga dilakukan pemilihan Ketua IK MPM Unhas periode 2024-2028 yang dipimpin oleh Presidium Sidang Abdul Qadir dan juga wakilnya yakni Agus Mukman dan Abdul Munim. Dalam pemilihan ini diusulkan beberapa nama yakni Abdul Qadir, Dr. Ashikun, Dr. Asfar, serta Muhammad Rahmat yang terpilih sebagai Ketua IK MPM Unhas pada kepengurusan 4 tahun ke depan adalah Muhammad Rahmat. Adapun Dewan Pembina terpilih salah satunya adalah Dr. Syarif dan Dewan Pakar yakni Profesor Abdul Hamid Habe. Dikatakan Ketua IK MPM Unhas periode 2018-2024, Dr. Muhammad Asfar, bahwa muktamar pertama sudah dilaksanakan pada 2018 silam.
dan muktamar kedua yang harusnya di tahun 2022 dialihkan pada tahun ini karena pandemi COVID-19. Aswar berharap keberlanjutan organisasi ini dapat melahirkan regenerasi yang cemerlang serta dedikasi dan semangat yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hari ini ada dua kegiatan sebenarnya. Yang pertama adalah sharing session dari beberapa alumni senior, dilanjutkan dengan kegiatan pemilihan ketua ya, yang sebelumnya ada pertanggungjawaban ketua sebelumnya, dan kami diamanahkan sebagai ketua prodi sebelumnya ya, 2018-2024, dan alhamdulillah tadi sudah terpilih satu ketua yang akan melanjutkan kepengurusan dari IKA MPM Unhas periode 2024-2028. Ya, sharing session dibawakan oleh dua senior kita dari IKA. Yang pertama adalah Dr. Aisyikun, membahas penguatan tentang sejarah, sebenarnya sejarah MPM, kemudian sejarah IKA, dan lebih ke penguatan sejarah. Jadi mengingatkan kembali bagaimana MPM itu bisa hadir. Kemudian tadi dari pemateri kedua dari Kanda Rudi, juga senior mantan ketua MPM juga di periode senior ya. Beliau membawakan penguatan tentang bagaimana peran dari IKA ini bisa berperan banyak dalam umat ya, dalam masyarakat. Setelah muktamar kedua dengan tema menggagas harapan dan cita IKM MPM Unhas, selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah kerja pada 30 November 2024 mendatang. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin melakukan penandatanganan kerjasama pengembangan kebudayaan. Kerjasama yang ditandatangani di atas kapal pinisi ini disebut menjadi momen strategis untuk mendorong pengembangan bahasa dan budaya Indonesia di tingkat internasional. Dalam acara penutupan dan ramatama Seminar Internasional Bahasa, Sastra dan Budaya yang diselenggarakan sebagai bagian dari Bulan Bahasa, Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menandatangani draft kerjasama Selasa 29 Oktober 2024. Penandatanganan yang dilakukan di atas kapal pinisi di Pantai Losar ini terkait dengan bahasa sebagai pengembangan kebudayaan. Dikatakan Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Fadli Tahar, kerjasama ini dapat menambah keanekaragaman budaya, khususnya dalam hal bahasa, untuk lebih dikenal secara nasional maupun internasional. Ia pun menyatakan harapannya agar kerjasama ini dapat menjadi awal dari pengembangan kebudayaan di Kota Makassar. Ya, harapan kami dengan seremoni seperti ini, kerjasama ini bisa terus berlanjut, merupakan awal dalam sebuah kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Artinya bahasa ini merupakan salah satu dari 10 pemojok kebudayaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab kami dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Kami berharap dengan adanya acara seperti ini bisa menjadi suatu hal yang menambah keanekaragaman budaya, khususnya dalam bahasa, sehingga budaya kita dalam hal bahasa ini bisa lebih dikenal baik secara nasional maupun secara internasional, dan itu juga bisa memperkaya budaya-budaya kita. Seperti kita ketahui, budaya Makassar ini kan sangat kuat, bahkan sudah sampai di dunia internasional, dan adanya hal ini bisa merawat budaya itu, sehingga kita sebagai orang Makassar bisa melestarikan budaya. Nah, bagaimana kita melestarikan budaya adalah mengetahui budaya itu sendiri. Itu mungkin yang paling penting. Dan harapan kami dari Dinas Kebudayaan, kerjasama ini bisa merambah lagi kerjasama yang lain dalam bidang budaya. Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Riset, Inovasi dan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Dr. Kaharudin M. Hum, juga menyampaikan pentingnya realisasi kerjasama ini. Kaharudin pun berharap segera ada realisasi dari kerjasama ini. Sudah ada penandatanganan MOU dan PKS antara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan beberapa dinas yang ada di Kota Makassar. Jadi ada dinas pariwisata, kemudian ada dinas kebudayaan. Ya, jadi tidak seperti biasanya kalau penandatanganan
PKS itu biasanya dilaksanakan di kampus atau di tempat mitra, tetapi kali ini agak unik. Penandatanganan PKS itu berlangsung di salah satu kapal pesiar yang ada di Makassar. Ya, mudah-mudahan kerjasama yang telah kita tanda tangani bersama ini ada realisasinya dan bukan hanya realisasi dalam bentuk seperti ini yang akan kita harapkan, tetapi ada bentuk kerjasama yang lain. Ditambahkan Kaharudin, kerjasama ini menjadi langkah bagi pengembangan bahasa dan budaya Indonesia di tingkat global dengan menggandeng berbagai stakeholder untuk memperkaya keanekaragaman budaya di Indonesia. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, psikotes dalam seleksi CPNS menjadi momok tersendiri bagi calon ASN. Bagaimana cara melakukan tes yang berpotensi menggugurkan ini? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Tes psikologi menjadi momok bagi peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Tapi ini seringkali menjadi penentu kelulusan bahkan bagi mereka yang memiliki nilai seleksi kemampuan dasar atau SKD tinggi. Tes psikologi yang menggugurkan peserta dalam jumlah besar ini membuat tes ini menjadi tantangan tersendiri. Banyak peserta mengeluhkan kesulitan dalam menghadapi berbagai jenis psikotes. Mulai dari tes intelijensi umum, tes kepribadian, hingga tes minat dan bakat. Soal-soal yang diajukan seringkali tidak terduga dan menuntut peserta untuk berpikir cepat dan akurat. Selain itu, tekanan untuk memberikan jawaban yang benar dan sesuai juga turut menambah beban psikologis peserta. Dosen psikologi Unhas Syurawasti Muhyiddin menjelaskan jika psikotes bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara karakteristik individu dengan tuntutan pekerjaan di lingkungan pemerintahan, di mana hasil psikotes ini ingin menunjukkan potensi seseorang bisa menjadi CPNS atau tidak. Psikotes itu sifatnya sebetulnya ingin menunjukkan atau hasilnya itu ingin melihat potensi seseorang ya untuk misalnya kalau di CPNS potensinya untuk bisa menjadi CPNS gitu, atau di instansi tertentu ada requirement tertentu, jadi bagaimana potensinya untuk posisi tersebut gitu, apakah kira-kira kalau dia ada di situasi itu bekerja sebagai itu dia bisa itu. Nah itu fungsi dari psikotes. Ditambahkan Syurawasti menjawab tes psikologi itu tidak meniru atau mempelajarinya, tetapi menjadi diri sendiri untuk menaklukkan psikotes pada seleksi CPNS. Nah, jadi sebetulnya kalau orang-orang bilang ada persiapan 1 bulan atau ada training atau ada apa, itu mungkin tidak sepenuhnya benar ya, karena itu sangat tergantung ya, karena namanya psikotes ya, jadi memang kemampuan mendasar kita, kepribadian kita yang ingin dicek. Ada sejumlah orang yang mungkin membiasakan diri untuk mengerjakan sehingga lebih familiar dengan tesnya ya, jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, memfamiliarkan dengan proses tesnya. Tapi kalau misalnya belajar bisa saja berbeda itu ya bentuk soalnya antara yang satu dengan yang dua gitu. Nanti kekurangannya kalau juga belajar itu bukan diri Anda yang sebenarnya, padahal psikotes itu ingin mereveal diri Anda yang sebenarnya. Syurawasti pun berpesan agar jangan menghafal soal dan jawabannya, namun belajar familiarkan bentuk tesnya. Karena jika dihafal itu berarti bukan menunjukkan diri peserta tes. Padahal tes itu dilakukan untuk mengetahui kepribadian peserta seleksi CPNS. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Gebiar Brawijaya Qur'ani Nasional ke-10 resmi ditutup tadi malam di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Ajang yang masuk dalam 1 dekade ini merupakan ajang nasional dalam bidang pembinaan Al-Quran. Selain itu, para siswa yang menjadi pemenang dalam GBKN ini juga banyak diminati oleh berbagai perguruan tinggi setelah mereka lulus dari sekolah masing-masing. Para pemenang kategori siswa dalam Gebiar Brawijaya Qur'ani 2024 memiliki keistimewaan tersendiri. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Kesam Universitas Brawijaya, Ilhamuddin Nukman, pada penutupan Gebiar Brawijaya Qur'ani Nasional tadi malam. Menurut Ilhamuddin, para pemenang kategori siswa sekolah ini merupakan siswa dengan talenta pilihan, sehingga berdasarkan informasi yang ada,
mereka diminati banyak perguruan tinggi untuk masuk melalui berbagai jalur prestasi yang ada. Ilhamuddin berharap para siswa ini tetap mengasah talentanya, sehingga akan semakin berkembang ketika masuk dalam dunia perguruan tinggi. Yang dilaksanakan oleh teman-teman dari UKM sendiri Universitas Brawijaya merupakan salah satu gebiar Brawijaya atau musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah Al-Quran. Selain MTQ nasional dan MTQMN dan GBQ inilah salah satu kompetisi yang sangat luar biasa dan yang diunggulkan di Indonesia. Beri aplaus untuk itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin agak sedikit panjang sedikit ini. Jadi kalau adik-adik sekalian yang mengikuti kompetisi ini lalu mendapatkan juara, maka ini sudah menjadi tradisi adik-adik sekalian, peserta baik siswa maupun mahasiswa, terlebih untuk adik-adik mahasiswa. Begitu saudara juara di GBQ nasional ini, maka sudah ada sekian universitas yang siap mengejar adik-adik sekalian. Gebiar Brawijaya Qurani Nasional ke-10 resmi ditutup tadi malam dengan mengumumkan nama-nama pemenang untuk setiap lomba. Para peserta ini terdiri dari kategori siswa sekolah menengah, perguruan tinggi, dan juga kategori umum. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.